Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, NIM 2110201084. Dosen pembimbing Bapak Hendra Ladirman, SSI, MPD. Baiklah, di sini saya akan memulai menjelaskan tugas perkembangan pola pikir manusia berlandaskan mitos dan pemikiran ilmiah. Perkembangan pola pikir manusia. Sejak lahirnya di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Bersentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman, akan memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi, panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Pengalaman itu waktu demi waktu bertambah karena manusia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang hakiki. Apa, bagaimana, dan mengapa, baik atas kehadiran di dunia ini maupun atas segala benda yang telah mengadakan kontak dengan dirinya. Perkembangan pola pikir manusia ini dari zaman ke zaman terus berubah bahkan bertambah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya manusia sebagai makhluk hidup. 1. Organ tubuh sangat kompleks. 2. Metabolisme. 3. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan. 4. Reproduksi. 5. Tumbuh dan bergerak. 6. Berinteraksi dengan lingkungan. 7. Tidak hidup lagi. Kemudian manusia dibandingkan makhluk lain. Pertama, secara fisik mempunyai tubuh yang lemah. Akal budi dan kemauan sangat kuat, dapat menaklukkan fisiknya, mengembangkan iptek. Kita lanjut. Rasa ingin tahu atau kuriositas. Manusia dibekali hasrat ingin tahu tentang dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 2. Tidak hanya terbatas pada objek nyata. 3. Rasa ingin tahu mendorong manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam pikiran manusia. Lanjut, hewan. Kehendak hewan untuk mengeksplorasi alam sekitarnya didorong oleh rasa ingin tahu yang tetap sepanjang zaman. 2. Disebut ideal curiosity atau insting. 3. Bertujuan untuk mempertahankan kelestarian hidup. 4. Perlu makan, melindungi diri, dan berkembang biak. Lanjut, mitos. Lanjut ke mitos. Mitos adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan gaib. Penalarannya belum terbentuk berdasarkan daya khayal, imajinasi, intuisi. Cerita mitos biasa disebut dengan legenda. Untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya, itu mitos. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terjawab atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Untuk memuaskan alam pikirannya, kemudian direka-reka sendiri jawabannya dalam mitos. Kemudian macam-macam mitos. Mitos dapat dibedakan atas 3 macam. A. Mitos sebenarnya. Manusia berusaha dengan sesungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada, namun belum tepat karena kurang pengetahuannya, sehingga untuk bagian tersebut orang mengaitkannya dengan seorang tokoh atau dewa atau dewi. Contoh, kita berikan satu contoh, bunyi guntur disangka roda kereta yang dikenali dewa melintasi langit. Itu contoh tuh mitos sebenarnya. B. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah usaha manusia mengisahkan peristiwa yang penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Contohnya, di Kudus orang tidak akan makan sate sapi. Di Kudus tuh daerah Jawa. Ya begitulah. C. Legenda. Cerita yang berdasarkan mitos disebut legenda. Dalam legenda dikemukakan seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Contohnya, Sangkuriang yang dikaitkan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Itu legenda tuh. Kemudian, mengapa mitos diterima di masyarakat? Karena kita namanya juga manusia, hasrat ingin tahu
Pertama, rasa hasrat ingin tahu terpenuhi. Kedua, keterbatasan pengetahuan. Ketiga, keterbatasan penginderaan. Keempat, keterbatasan penalaran. Demikianlah penjelasan singkat tentang perkembangan pola pikir manusia berlandaskan mitos dan pemikiran ilmiah. Lebih dan kurang saya mohon maaf.